Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube aku bersama aku Firakania Arman. Nah, di ngabuburit di part yang kedua, aku bakal jawabin lagi pertanyaan-pertanyaan yang udah dikirimin dari teman-teman di Instagram aku, dan akan aku coba jawab satu-satu mulai dari sekarang. Let's go. Yang pertama, ada dari Novian Dini, Novian Di. Gimana cara ortu didik Kavira dulu? Mau didik anak yang biar jadi fighter kayak Kavira. Oke. Aku harus flashback dulu nih, gimana ya dulu papa mama didik aku. Sebenarnya mama aku mungkin yang paling banyak mencontohkan hal-hal baik secara perilaku di rumah, karena kebetulan papa aku aku anak ketiga kebetulan, dan papa aku di saat aku kecil itu karirnya lagi sibuk-sibuknya, jadi lebih banyak rapat di luar dibandingin ketemu sama aku di rumah. Itu salah satunya. Nah, tapi dari beliau aku belajar bahwa papa aku itu sangat hardworking, sangat pekerja keras, sangat menjaga integritas, mencontohkan kita untuk mencari rezeki yang halal gitu, jujur orangnya, terus sangat berdedikasi gitu sama pekerjaannya. Nah, jadi itu yang kebawa, sangat disiplin. Itu kalau aku telat, udah selesai, nanti dimarahin. Jadi intinya itu yang ditanamkan. Jadi beliau itu memberikan pendidikan ke aku dengan cara jadi aku learning by example gitu. Jadi karena orang tua aku mencontohkan perilaku-perilaku yang baik, itulah yang akhirnya membuat aku belajar untuk bagaimana sih biar kita bisa survive di dunia ini gitu. Nah, itu yang mungkin cara didik orang tua aku. Jadi akunya learning by example, dan akunya berharap bahwa apa yang ortu aku tanamkan bisa aku amalkan gitu. Berikutnya, gimana caranya tetap disiplin untuk mencapai tujuan kita biar nggak mudah terdistract? Kalau buat aku sih, aku selalu nulis, aku punya planning jangka pendek, menengah, dan panjang gitu, gimana caranya, dan aku selalu nge-review apakah aku udah keep on track dari semua ini. Terus juga kita bikin prioritas, sebenarnya apa sih yang kita ingin cari gitu, apa yang mungkin bisa nanti aja untuk ditunda gitu. Jadi know your priority. Terus biar gak mudah ke distract, biasanya berkumpullah dengan orang-orang yang punya sevisi dan setujuan. Jadi kalau misalnya teman kamu ngajakin main terus gitu ya, terus kamu ngerasa keganggu gitu karena kamu nggak bisa belajar dan nggak bisa misalnya belajar buat masuk ke universitas yang kamu impikan gitu, ya mungkin ada baiknya kamu bilang aku off dulu ya, soalnya aku ada target yang mau aku kejar. Jadi learn to say no juga untuk hal-hal yang mungkin menghambat diri kamu untuk bisa mencapai target kamu. Oke? Tahu prioritasnya apa? Harus tahu prioritasnya apa. Nah, tentang suka duka kuliah di Belanda dari Syafit. Oh, ini tadi pertanyaannya sebelumnya dari Donna. Nah, dari Syafitri pertanyaannya adalah suka duka kuliah di Belanda. Suka duka kuliah di Belanda aku pernah ngebahas di video di bawah ini, nanti aku tulis judulnya apa ya. Dari Zihan Fahrezi, what do you think about au pair? I mean, efektifkah itu sebagai batu loncatan for next study or FSJ? Thank you. Jadi menurut aku kalau kamu mau keluar negeri dan bekerja gitu, au pair mungkin bisa jadi batu loncatan kalau kamu memang pengen bekerja di bidang service, atau kamu pengen meningkatkan kemampuan kamu dalam bahasa gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau study, tergantung studinya apa juga sih. Tapi kalau misalnya study yang berhubungan dengan engineering gitu kan ya, atau medical gitu, atau economics, atau something else, mungkin nggak ada hubungannya sama au pair gitu. Jadi menurut aku au pair itu lebih ke kemampuan kamu untuk beradaptasi sama lingkungan baru, berbahasa, atau meningkatkan kemampuan untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat service gitu. Jadi kalau emang mau keluar negeri untuk sekolah, menurut aku, saran aku, mendingan kamu cari beasiswa aja. Oke? Samara Halia, ada nggak sih target yang masih belum tercapai, kayak traveling atau education gitu? Kalau education ada, tapi sifatnya bukan S3 sertifikasi. Aku lagi ngambil, insya Allah ngambil sertifikasi di bulan Desember ini, ngambil CFA. Apa itu CFA? Coba Google aja. Terus yang kedua, traveling, negara baru pastinya ada, tapi karena kita lagi
corona gitu ya, jadi kita belum bisa jalan-jalan keluar negeri lagi. Jadi sekarang sih lebih banyak-banyakin nabung aja. Nanti kalau misalnya aku mau traveling baru aku kasih tau mau kemana. Tapi adalah beberapa negara yang lagi kepengen banget buat bisa dikunjungin ke sana karena bagus banget, cantik banget alamnya. Amy Cimut nanya katanya umur 20 tahun ke atas banyak banget dilemanya harus gimana. Mungkin ini nyambung sama episode pertama di pertanyaan terakhir yang tentang quarter life crisis. Jadi kalau misalnya kamu pengen tahu, kamu bisa balik ke episode pertama di pertanyaan yang terakhir. Asri, gimana rasanya hidup di Belanda? Apakah kakak mau jadi WN Belanda juga? Apakah mau jadi warga negara Belanda? Untuk saat ini belum, tidak. Rivo kebetulan juga udah jadi permanent residence di sini dan aku udah pakai visa spouse, jadi kita long term tinggal di sini. Betah. Gimana rasanya hidup di Belanda? Betah banget, betah alhamdulillah. Memang mungkin ada beberapa hal yang tidak senyaman ketika hidup di Indonesia. Mungkin contohnya nggak ada mbak yang bantuin, nggak ada mbak yang bantuin masak atau bantuin ngepel dan sebagainya. Tapi semua harus dikerjain sendiri, jadi lebih mandiri. Menurut aku sih senang-senang aja ya. As long as kita tahu prioritasnya apa, kita bisa ngerjain nyicil gitu. Jadi nggak langsung jebret dikerjain semua seharian gitu. Nggak gitu. Terus kita lebih kerja sama suami. Jadi misalnya cucian beres, dia bantuin jemur, aku bantuin masak misalnya, atau beres-beres rumah. Terus misalnya aku ngepel, dia ngevakum dan sebagainya. Jadi memang itu melatih kita buat jadi bekerja sama di rumah tangga ini. Namanya juga rumah tangga ya, jadi kan semuanya harus dikerjain bareng-bareng. Ada pertanyaan berikutnya adalah, hal penting apa yang harus dilihat kalau mau menikah? Yang pertama, menurut aku yang pastinya ya seiman dulu ya. Karena kalau nggak seiman susah nanti ngebahas yang lain-lainnya gitu. Terus yang kedua harus dapetin, hal penting berikutnya adalah dapetin restu orang tua. Karena berkahnya nanti akan terasa kalau kamu memang direstui sama kedua orang tua dari kedua belah pihak. Tiga adalah kemapanan secara emosional dan maksudnya ya secara mental. Atau menikah itu tidak seperti pacaran gitu kan, kalau mau putus aja gitu. Tapi kalau misalnya kamu dihadapi masalah yang berat, apakah kamu mau tetap stay together untuk menyelesaikan masalah tersebut dan tidak lari dari masalah tersebut gitu. Yang berikutnya juga kemapanan secara finansial. Kenapa? Karena kita hidup juga butuh uang. Jadi ya butuh buat makan, ya butuh buat pendidikan anak misalnya, ya butuh buat kamu kalau misalnya mau sekolah lagi gitu kan, atau mau jalan-jalan. Jadi kebutuhan, at least kamu menikah dengan yakin bahwa kebutuhan primer kamu bisa terpenuhi gitu, dan kamu bisa mandiri terlepas dari support dari orang tua. Hal berikutnya sebenarnya ada satu hal yang perlu banget sebenarnya dibahas. Menurut aku sih waktu itu adalah visi kamu ke depannya atau visi misi kamu ke depannya. Kayak contohnya dulu sebelum aku menikah, aku ngomong nih, misalnya aku masih pengen S2, aku habis menikah nanti aku masih pengen kerja. Apakah ini nanti bermasalah? Atau kalau misalnya nanti aku punya anak, aku maunya masih kerja atau enggak? Misalnya ngurusin anak, apakah diri sendiri atau ada mbak yang bantuin dan sebagainya. Jadi itu memang harus dibahas. Mungkin itu ya hal-hal yang penting yang perlu dibahas sebelum kamu menikah. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin yang terakhir nih. Jenny Firdalen, waktu kuliah masuk dari jalur apa? Jadi aku kuliah S1 di ITB, jurusan Business Management, SBM. Waktu itu tahun 2009 itu ada seleksi namanya ujian saringan masuk terpusat. Jadi aku waktu itu dulu nggak apa ya namanya sekarang SBMPTN atau SNMPTN gitu, nggak pakai jalur rapot, nggak pakai jalur yang terakhir yang nasional gitu, nggak. Tapi mungkin segini dulu jawaban dari aku. Semoga memberikan pencerahan, semoga memberikan inspirasi buat teman-teman yang lagi nungguin beduk maghrib. Dan kalau misalnya kamu ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Kalau ada request video atau mau ada pertanyaan yang lebih rinci, kamu juga bisa kirim email. Nanti aku tulis di bawah di sini juga emailnya, firakaniarman@gmail.com. Jadi jangan lupa subscribe biar aku bisa semangat lagi buat bikin video-video baru. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Dah, selamat ngabuburit.